Halo, selamat pagi, salam Fransiskus, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pak Freddy Manik SPD, sebagai Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, kepada anakku yang berada di rumah, yang akan mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi mengembangkan karunia Allah. Nah, sehubungan dengan materi ini, adik-adikku, ada 3 indikator ya pencapaian kompetensi. Ya, 3 ini harus Anda kuasai. Apa saja itu? Yang pertama, adik-adik ya, mampu mengenal. Tidak cuma hanya mengenal, tapi juga menyadari apa yang menjadi kemampuan dan keterbatasan. Kemampuanku apa ya? Bisa saja saya memiliki kemampuan atau keunggulan di bidang cabang olahraga, atau saya memiliki kemampuan keunggulan misalnya di bidang sains, atau saya memiliki kemampuan atau keunggulan misalnya di bidang seni, seni lukis, seni tari, ya, seni suara, atau seni bela diri. Nah, begitu juga dengan sebaliknya adik-adik ya, keterbatasan. Adik juga perlu mengenal dan menyadari apa menjadi keterbatasan. Bisa saja saya memiliki keterbatasan di bidang mungkin matematika ya, sains, biologi, atau saya memiliki keterbatasan mungkin dari seni suara, tapi saya memiliki keunggulan kemampuan di bidang misalnya seni lukis. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, lalu yang kedua, adikku ya, mampu mengembangkan talenta ya yang kalian miliki, yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ya, sebagai karunia yang harus adik kembangkan. Nah, lalu yang ketiga, adikku ya, Anda harus bersyukur kepada Tuhan dengan segala keunggulan dan juga keterbatasan. Tidak hanya bersyukur pada Tuhan karena segala keunggulan atau kelebihan, tapi juga keterbatasan. Ini ya adikku ya, 3 ya minimal yang harus kalian capai ya setelah pertemuan ini. Nah, adikku, perlu adik ketahui bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Ini nanti menjadi letak keunikan kalian. Nah, adikku, kelebihan atau keunggulan yang ada dimiliki itu jangan membuat kalian sombong ya. Dan sebaliknya juga keterbatasan atau kelemahan yang adik miliki itu jangan membuat adik-adik berkecil hati. Nah, itu tidak baik ya. Nah, kalau berkecil hati, tidak memiliki percaya diri ya, itu sekarang biasanya orang ya adik hanya lebih melihat meratapi keterbatasan. Tapi dengan kelebihan keunggulan adik itu ya bisa seimbang. Nah, adikku, nah di sini ada pendapat ya, dalam bukunya Personality Theories yang mengatakan ya bahwa seorang yang memiliki penerimaan diri yang baik akan memiliki toleransi terhadap kekurangan yang dimiliki. Nah, ini perlu adik ya. Bapak harap kalian juga bisa menerima diri kalian apa adanya dengan segala kelebihan kekurangan. Nah, sehingga nanti kalian menjadi pribadi yang matang, yang dewasa ya. Nah, lalu ada seorang filsuf ya, ini Aristoteles, dia mengatakan manusia akan bahagia jika ia merealisasikan bakat-bakat dan potensinya. Nah, jadi adik segala potensi ya, sebenarnya adik punya potensi segudang. Nah, adik harus gali dan adik harus wujud nyatakan ya, kembangkan. Nah, adikku, jangan lupa ya bahwa Allah sebenarnya menciptakan kita semua itu adalah istimewa ya. Dengan istilahnya every soul is special ya, kita ini semua unik, spesial di mata Allah ya. Jadi tidak ada yang dinomorduakan ya, atau dikesampingkan. Hanya adik kadang merasa dinomorduakan atau merasa diabaikan ya. Tapi semua kita adalah anugerah Allah. Nah, seperti Bapak kita Santo Fransiskus ya pernah mengatakan bahwa setiap saudara itu adalah rahmat.
maka harus dihormati, ya dihargai dan diperlakukan sebagaimana mestinya ya, secara manusiawi. Baik adik-adikku, untuk mendalami materi ini lebih dalam ya, kita lihat dulu bacaan teks suci hari ini, perumpamaan tentang talenta ya. Silakan kalian baca dulu ya, kita baca bersama-sama ya. Silakan kalian dengarkan ya. Bapak akan baca. Sebab hala kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lain lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat segera, pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang talenta itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan memanggil dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai hamba-hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, kita ya baru saja bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 ya, berbicara tentang talenta. Nah, dari bacaan ini ya kita ada pesan ya untuk kita pembaca ya, pendengar. Yang pertama, Tuhan menganugerahkan talenta bagi setiap manusia. Nah, ini jelas adik-adik ya. Jadi sebenarnya kita manusia itu ya, setiap manusia itu ya dianugerah oleh Tuhan ya talenta. Nah, tentu talenta yang diberikan itu ya beragam jenisnya. Ya, dan harus digunakan demi kepentingan bersama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adik-adikku, nah, Tuhan juga menuntut manusia agar talenta yang dianugerahkannya itu digunakan atau dikembangkan bagi sesama ya.
Lalu yang ketiga, talenta yang dianugerahkan Tuhan itu bagi kita sesuai dengan kemampuan kita masing ya. Tadi ada yang berikan 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5. Tentu sesuai dengan kemampuan. Sama juga dengan kita ya. Ya kita juga pasti diberikan Tuhan, ya Tuhan yang mau mengenal ya kita, kemampuan kita sehingga Ia memberikan ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, adikku, lalu yang keempat, nah, bagaimana orang yang tidak berusaha mengembangkan talenta? Apa akibatnya? Ini ya tentu ya mengalami kerugian sangat besar. Itu apa? Penderitaan. Kenapa menderita? Ya, contoh konkret misalnya kalau adik-adik tidak punya skill ya, tidak punya kemampuan, ya keunggulan, ya salah satu saja, ya adik-adik ya mungkin kalau adik-adik berkarir kerja ya mungkin adik tidak dipakai ya. Misalnya kalau kamu punya kemampuan ya, keunggulan misalnya di bidang ya desain ya, nah itu kan bisa kamu gunakan ya untuk menjadi apa ya bekal kamu untuk berkarir ya, bekerja sehingga bisa ya memenuhi kebutuhan ya keluarga ya, untuk menunjukkan impian adik-adik. Itu contoh konkret saja. Nah adik-adikku, talenta yang telah diberikan oleh Tuhan itu kita harus kembangkan. Bagaimana caranya? Nah ini ada Bapak kasih 5 ya. Yang pertama itu terbuka kepada sesama. Nah adik juga perlu terbuka pada sesama ya. Tanya ya pada teman-temanmu yang lebih dekat atau yang lebih dewasa ya, atau yang lebih bijaksana, apa ya menurut kamu menjadi keunggulan saya, kalau menonjol ya kelebihan saya. Nah mungkin dia mengatakan, oh kamu ternyata punya suara yang bagus loh ya, ketika menyanyi suara kamu sangat bagus saya lihat. Nah, bisa itu kan kamu juga pernah kan Mazmur, suaramu bagus. Nah ini. Atau bisa saja ya orang lain mengatakan, wah kamu apa loh memiliki menggambar dengan bagus. Nah dengan demikian kita terbuka pada sesama, kita bisa mengetahui ya bahwa ini adalah menjadi kemampuan kita, keunggulan kita yang bisa kita lebih kembangkan lagi. Nah lalu yang kedua adik, ya mengikuti grup bakat tertentu ya, pengembangan diri. Kalau di sekolah ini kan kita kan ada ekstrakurikuler ya, ada bermacam-macam pengembangan diri ya, misalnya cabang olahraga ya, bulu tangkis, futsal, basket, voli ya, lalu ada juga ya ini kegiatan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, ada juga memasak, ada apalagi desain ya, poster, macam-macam. Nah dengan adik-adik mengikuti kegiatan-kegiatan ini ya, adik-adik bisa mengasah ya, mengembangkan apa menjadi keunggulan adik-adik ya, talenta adik-adik. Nah poin ketiga, membuat karangan dalam majalah muda-mudi ya atau majalah lainnya. Nah kalau adik-adik punya apa ya kemampuan misalnya dalam menulis ya, membuat karya tulis itu bagus. Jadi adik-adik bisa mengikutinya ya. Nah lalu poin keempat adik-adik ya dengan pengenalan diri ya, introspeksi diri ya. Coba lihat diri dalam diri adik-adik, apa ya menjadi kelebihan saya, keunggulan saya. Nah itu dengan kekurangan perlu juga ya adik-adik gali. Nah dengan mengenal diri adik-adik yang dengan sesungguhnya ya, dengan serius ya, adik-adik bisa menemukan ya apa menjadi keunggulan adik-adik. Nah lalu yang terakhir ya adik-adikku, terbuka pada Allah ya, perlu juga kita bersandar diri kepada Tuhan ya, berdoa memohon kepada Tuhan petunjuk apa menjadi keunggulan saya, apa menjadi kelebihan saya ya, sehingga nanti Tuhan akan memberikan petunjuk apa menjadi kelebihan kamu ya, kamu bisa mengembangkannya. Nah itu ya adik-adik ya, 5 usaha mengembangkan talenta. Baik adik-adikku, nah nanti silakan luangkan waktu adik-adik ya untuk ya melihat, menemukan apa yang menjadi kelemahan ya, kekurangan ya dalam diri adik-adik. Ya bisa saja mungkin kelemahan, bisa jadi fisik ya, atau kelemahan dalam keterampilan ya, atau kelemahan dari sifat, misalnya malas, nah itu kelemahan ya, mudah bosan, egois ya,
mudah marah-marah, itu menjadi kelemahan. Lalu misalnya tidak bisa memainkan musik, itu juga keterbatasan ya. Nah, itu juga dengan fisik, misalnya memiliki daya tubuh yang lemah. Nah, kenapa menjadi kelemahan? Kalau misalnya ada adik ya bercita-cita misalnya menjadi seorang polisi ya atau tentara, tapi kalau memiliki daya tahan tubuh lemah, nah ini menjadi kesulitan ya bagi adik-adik. Nah, adik juga perlu ya melihat apa menjadi keunggulannya, kelebihan ya kekuatan dari dirimu. Nah, di sini saya berikan sudah contoh, ada kekuatan dari segi fisik ya tinggi, tubuh sehat dan prima. Nah, kalau adik misalnya mau jadi tentara kan tentu dari segi tinggi ya postur tubuh sudah memenuhi. Apalagi kalau misalnya memiliki tubuh yang sehat ya prima. Nah, itu dari segi fisiknya adikku. Lalu juga keterampilan ya main musik bisa saja menjadi keunggulan adik-adik yang adik-adik miliki. Dan juga sifat-sifat ya periang, ramah ya rendah hati itu merupakan keunggulannya, kekuatannya adikku. Karena itu menjadi harapan ya suatu yang ideal ya diharapkan oleh banyak orang. Baik, nanti silakan ya adik-adik ini lakukan untuk pertemuan hari ini ya. Sampai sini dulu. Nanti kita akan masuk sesi tanya jawab ya di setelah istirahat. Baik, Bapak akhiri, terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene.